Oh Mansang menunjukkan surat keputusan kalau masa percobaan kasusnya sudah selesai kepada ayahnya, yaitu Oh Pil-jong, pemimpin grup Songjin. Di rapat memegang saham berikutnya, ia berencana mengajukan perkara pengembalian posisi direktur untuk dirinya, dan sejauh ini sudah 40-50% pemegang saham setuju dengan hal itu. Akan tetapi, belum selesai Oh Mansang membujuk ayahnya, sebuah berita tentang Oh Mansang berbuat kasar secara fisik dan verbal kepada seorang supir telah tersebar. Melihat berita itu membuat ayahnya sangat marah. Oh Mansang berjanji akan menyelesaikan masalah itu dengan memberikan sejumlah uang kepada sopir tersebut. Namun menurut Tuan Oh Pil-jong, uang tidak bisa menyelamatkan Oh Mansang dalam kasus ini, karena ada orang yang menanti kehancuran hidupnya. Oh Mansang melampiaskan kemarahannya kepada pengacara karena dianggap tidak becus mengurus masalah ini. Pengacara sudah menawarkan sejumlah uang, tetapi sopir menolaknya. Yang ia butuhkan permintaan maaf dari Oh Mansang. Namun Oh Mansang menolaknya. Di tempat yang berbeda, saat Dr. Beck dalam perjalanan pulang, ia mendapat telepon dari Jaksa Kang Yun, memberitahu kalau sebenarnya Han Soo-hee masih hidup, dan ayah Dr. Beck terlibat dalam hal ini. Setelah itu, Jaksa Kang Yun menemui ayah Dr. Beck, memberitahu kalau Dr. Beck sudah mengetahui Han Soo-hee masih hidup. Ia lakukan itu untuk menebus kesalahannya karena selama ini telah memberikan kesulitan kepada Dr. Beck. Di NFS, ketika Jang Sun-jo sedang mencari keberadaan Dr. Beck, ia melihat Stella sedang melakukan video call dengan orang tuanya. Stella pun memperkenalkan Jang Sun-jo sebagai rekan kerjanya di NFS. Tak mau kalah dari Jang Sun-jo, detektif Cha mengatakan kepada Stella kalau liburan musim panas tahun ini ia akan pergi ke Amerika. Karena di sana ia akan menghadiri konferensi dan ia berniat untuk menyapa orang tua Stella. Namun Stella menolaknya. Dr. Beck menjadi saksi di kasus Dr. Lee. Ia mengatakan kalau korban Seo Jong-min ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Namun sayangnya korban keburu meninggal. Belakangan ini Dr. Beck baru tahu kalau hal yang ingin dikatakan oleh korban adalah Han Soo-hee masih hidup. Semua orang yang berada di dalam ruangan terkejut mendengar pernyataan Dr. Beck. Kembali ke kasus Oh Mansang. Oh Mansang mendatangi mantan supirnya, berlutut meminta maaf, tetapi sopir menolak untuk memaafkan. Oh Mansang berusaha menghentikan langkah sang supir dengan memegangi kakinya, dan akhirnya sang supir pun mendorongnya. Dari kejauhan, pengacara Yeon Tae-jun merekam semua kejadian itu. Kemudian ia mengupload videonya di internet, sehingga banyak komentar negatif tertuju kepada Pak Supir. Pengacara Han Ji-won, salah satu tim penasihat hukum Grup Sungjin, mendatangi atasannya yaitu pengacara Yeon, melaporkan tindakan tak senonoh yang dilakukan Oh Mansang kepada dirinya. Tetapi bukannya mendapat pembelaan, pengacara Han malah disuruh tutup mulut. Akan tetapi pengacara Han tidak mau. Kemudian ia menerobos masuk ke dalam ruangan Oh Mansang. Ia mau Oh Mansang mengadakan konferensi pers, mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf. Setelah itu, menyerahkan diri ke kantor kepolisian. Jika tidak, maka pengacara Han-lah yang akan memberitahu publik. Pengacara Han sengaja merekam pembicaraan mereka untuk dijadikan bukti. Keesokan hari, Eun-sol mendatangi TKP. Seorang wanita ditemukan meninggal di dalam mobil. Ketika melihat korban, Eun-sol mengenalinya. Korban adalah pengacara Han Ji-won. Jenazah segera diotopsi. Kali ini yang mengotopsi adalah Dr. Ma, karena Dr. Beck sedang cuti. Tidak ditemukan luka apapun pada tubuh korban. Tidak ada yang aneh dengan organ dalam korban. Hanya ada luka kecil di lengan korban. Tetapi luka bakar sekecil itu, menurut Dr. Ma, tidak berkaitan dengan kematian korban. Penyebab kematian korban tidak diketahui. Di tempat lain, Dr. Beck menemui Dr. Lee, memberitahu kalau selama 10 tahun ini Han Soo-hee mengalami mati otak. Dr. Lee juga memberitahu Dr. Beck rahasia yang selama ini ia simpan. Sebenarnya, anak yang dikandung Han Soo-hee adalah anak Dr. Beck. Han Soo-hee sengaja berbohong dengan mengatakan kalau itu adalah anak Dr. Yong, karena semua itu adalah bagian dari rencana Dr. Yong agar Han Soo-hee tidak jadi pergi. Di rumah sakit, Han Soo-hee yang selama ini koma tiba-tiba menggerakkan jarinya. Dokter mendeteksi adanya perubahan pada gelombang otaknya. Setelah itu, Tuan Baek Ho-chul pun segera menemui Dr. Beck, memberitahu tentang keberadaan Han Soo-hee. Sesampainya di rumah sakit, Dr. Beck hanya memandangi Han Soo-hee. Selama 10 tahun, Tuan Baek Ho-chul merawat Han Soo-hee. Baginya, ini adalah cara penebusan rasa bersalahnya. Ia juga meminta maaf pada Dr. Beck karena telah menghancurkan semuanya. Namun menurut Dr. Beck, apa yang terjadi pada Han Soo-hee adalah kesalahannya. Di kantor kejaksaan, detektif Cha melaporkan kepada Eun-sol kalau dia menemukan hal aneh di panggilan telepon korban.
Pengacara Han pernah menghubungi produser yang bekerja di ruang redaksi. Menurut produser, yang akan mereka bicarakan berkaitan dengan Oh Man-sang. Namun sayangnya pengacara Han meninggal sebelum mereka bertemu. Eun-sol pun segera memerintahkan memanggil Oh Man-sang untuk dimintai keterangan. Berita meninggalnya pengacara Han, anggota tim pengacara grup Sungji telah tersebar. Sama seperti kasus Oh Man-sang sebelumnya, Tuan Oh Pin-jong menghubungi jaksa kepala meminta bantuan menyelesaikan kasus yang melibatkan anaknya. Oh Man-sang mendatangi kantor kejaksaan, tetapi bukannya menuju ke ruangan Eun-sol, ia malah datang ke kantor kepala jaksa. Mengetahui hal itu, Eun-sol pun langsung menjemput Oh Man-sang di ruang jaksa kepala untuk menuju ke ruang interogasi. Ketika Eun-sol hendak keluar ruangan, jaksa kepala memberikan foto-foto Oh Man-sang yang diambil sehari sebelum dan sesudah pengacara Han meninggal. Foto-foto itu adalah alibi kuat yang dimiliki oleh Oh Man-sang. Jaksa kepala meminta Eun-sol untuk melepaskan kasus ini, karena akan dilimpahkan ke Dojin. Jaksa kepala merasa Eun-sol tidak bisa menangani kasus ini secara objektif, karena mempunyai dendam terhadap Oh Man-sang. Dengan senang hati Dojin menerima kasus ini, tetapi ia meminta Eun-sol tetap dilibatkan. Saat dalam perjalanan pulang, Eun-sol melihat Dr. Baek yang sedang menyendiri. Hari ini Dr. Baek untuk pertama kalinya selama 10 tahun bisa melihat Han Soo-hee lagi, wanita yang sangat ia cintai. Tetapi anehnya, Dr. Baek tidak merasakan apapun saat melihat Han Soo-hee. Ia merasa dirinya telah mati 10 tahun yang lalu. Eun-sol pun memberi semangat kepada Dr. Baek untuk berusaha sampai akhir dan jangan menghindar dari kenyataan. Di NFS, Stella melaporkan kalau tidak ditemukan obat atau zat beracun apapun di dalam tubuh korban. Jika penyebab kematian korban tidak diketahui, maka penyelidikan tidak bisa dilanjutkan. Keesokan hari, Dr. Baek mengambil cuti. Ia pergi untuk menemui jaksa Kang Yun. Jaksa Kang Yun memperkenalkan Dr. Baek kepada ibunya sebagai teman kakaknya. Ibu pun langsung menyiapkan makanan, dan mereka makan bersama. Kemudian Dr. Baek menceritakan kepada jaksa Kang Yun apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Setelah mendengar cerita dari Dr. Baek, jaksa Kang Yun merasa kakaknya adalah orang yang bodoh dan menyedihkan. Setelah berhenti menjadi jaksa, Dr. Baek menyarankan agar Kang Yun menjadi pengacara, karena itu adalah profesi yang cocok untuknya. Detektif Cha menemui Jang Sun-jo. Ia mau salah satu dari mereka ada yang berhenti mengejar Stella. Jang Sun-jo menanyakan sejauh mana Detektif Cha mengenal Stella. Detektif Cha mengatakan kalau Stella adalah ahli toksikologi terbaik di Korea. Yang dikatakan Detektif Cha benar, tapi menurut Jang Sun-jo, informasi itu bisa dilihat di web NFS. Saat Stella kecil, ia diadopsi. Kemudian ia pindah ke Amerika. Orang tua angkat Stella mempunyai apotek di sana. Karena Stella satu-satunya orang Asia di lingkungan rumahnya, ia tak berani keluar rumah. Ia hanya berdiam diri di apotek dan obat-obatan adalah teman satu-satunya. Dengar hal itu, Detektif Cha hanya terdiam. Keesokan hari, Dr. Baek kembali bekerja. Ia meminta Jang Sun-jo untuk memberikan semua catatan otopsi yang dilakukan tanpa dirinya. Setelah itu, ia melihat foto-foto hasil otopsi pengacara Han. Dr. Baek merasa ada yang aneh dengan luka bakar di tangan korban. Jang Sun-jo mengatakan, menurut laporan yang diterima NFS, sehari sebelum korban ditemukan meninggal, ia mendapat perawatan luka bakar. Seseorang tidak sengaja menumpahkan kopi panas padanya. Setelah luka bakarnya diobati, korban disuruh pulang. Dr. Baek merasa ada yang aneh dengan luka bakar korban. Kerusakan jaringan halus sangat parah, padahal hanya luka bakar ringan, dan level kalsium darahnya rendah. Dr. Baek meminta Stella untuk melakukan pengujian target untuk ion fluorida. Tak lama kemudian hasil pun keluar. Stella menemukan kalau ada racun bahan kimia dalam darah pengacara Han. Menurut Dr. Baek, seseorang sengaja menumpahkan kopi panas yang sudah dicampur asam fluorida. Karena dalam prosesnya ada nekrosis atau kematian sel pada jaringan kulit yang terluka. Asam fluorida melumpuhkan neuron atau sel saraf setelah bereaksi dengan kalsium darah menyebabkan hipokalsemia atau kondisi kadar kalsium dalam darah rendah. Saat gejala semakin memburuk bisa terjadi serangan jantung. Jika asamnya dicairkan sampai 20%, perlu waktu 24 jam untuk gejalanya keluar. Dojin pun segera memerintahkan untuk mencari CCTV di kafe. Setelah mengecek CCTV di kafe, terlihat seorang pria menumpahkan kopi ke pengacara Han. Setelah itu, pria itu masuk ke dalam hotel. Di sebuah hotel, Kang Yun bertemu dengan pengacara Yong Tae-jun. Ia mau Kang Yun bergabung dengan firma hukum Jin Seong. Ia mau Kang Yun menangani kasus Oh Man-sang, dan ia bersedia memberikan apapun yang Kang Yun mau jika ia menerima tawaran itu. Namun Kang Yun menolaknya,
karena menurutnya, kali ini Oh Man-sang harus menebus semua perbuatannya. Di sisi lain, kejaksaan dan kepolisian mendatangi hotel yang didatangi pria tersebut. Detektif Kang berpura-pura menjadi pelayan hotel masuk ke sebuah kamar. Saat Detektif Kang hendak menangkap pria itu pun melawan. Detektif Kang berhasil dikalahkan. Saat pria itu ingin kabur, Detektif Cha datang. Dalam situasi terkepung, pria itu menyandra Detektif Kang. Detektif Cha menyiram pria itu dengan air yang ia akui kalau air itu adalah asam Florida. Pria itu pun langsung panik ketakutan, dan akhirnya ia berhasil diamankan. Pria itu bernama Lim Hyun So. Awalnya Doji merasa akan sulit menangkap pria itu, karena ada banyak orang yang menginap di hotel. Ditambah lagi wajah pria itu tidak terlihat di CCTV. Namun, saat Doji melihat spanduk iklan promo perjalanan ke Filipina, Doji mencoba menanyakan kepada resepsionis tamu pria yang awalnya menyewa kamar dengan menggunakan nama samaran, kemudian mengganti dengan nama asli karena ingin mengikuti promo perjalanan ke Filipina. Ayang menyerahkan riwayat panggilan dan transaksi Lim Hyun So. Kemudian Dojin meminta Ensol untuk membuat surat penangkapan darurat. Mereka pun segera menuju kantor grup Sungjin, namun para penasehat hukum menghalanginya. Pengacara Yeon beralasan karena Dojin tidak membawa surat penangkapan. Namun ternyata Dojin juga mengajak wartawan mendatangi grup Sungjin. Tak mau nama perusahaan menjadi buruk, pengacara Yeon mempersilahkan masuk. Namun sayangnya, Oh Man-sang sudah tidak ada di ruangan. Ensol menemui Dr. Baek, berterima kasih karena berkat Dr. Baek, kasus meninggalnya pengacara Han menemui titik terang. Dr. Baek mendapat telepon dari ayahnya, memberitahu kalau Han Soo-hee menunjukkan beberapa gejala aneh. Hasil CT scan otaknya menunjukkan gelombang otak yang mengalami perubahan. Kemungkinan Han Soo-hee akan siuman. Sepertinya ia menunggu Dr. Baek datang, dan sisa waktunya tidaklah banyak. Diantar oleh Ensol, Dr. Baek segera pergi ke rumah sakit. Benar saja, tak lama Dr. Baek tiba di sana, Han Soo-hee siuman. Dr. Baek meminta maaf karena datang terlambat. Namun sayangnya, tak lama kemudian Han Soo-hee meninggal. Di tempat lain, Oh Man-sang yang kabur dari kantornya pergi menemui ayahnya, meminta tolong untuk diselamatkan. Kali ini uang tidak bisa menolong Oh Man-sang. Oh Man-sang tidak mau masuk penjara lagi meskipun ia mati. Ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa, ia malah menyuruh Oh Man-sang untuk mati. Di tempat lain, Detektif Cha menemui Stella. Ia memutuskan untuk tidak menggoda Stella lagi dan tidak berharap hubungannya dengan Stella lebih dari seorang teman. Karena ia merasa tak cukup baik untuk Stella. Namun Stella menahan Detektif Cha untuk pergi dan mengatakan kalau Detektif Cha bukanlah pria yang ia impikan, tetapi pria yang ia temukan. Di tempat yang berbeda, sebuah kecelakaan terjadi. Truk tangki pengangkut minyak bertabrakan dengan sebuah mobil. Kedua mobil itu hangus terbakar. Dan kedua supirnya pun tewas di tempat. Karena di sekitar kejadian tidak ada CCTV, maka akan memakan waktu lama untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Pemilik mobil yang terlibat kecelakaan adalah Oh Man-sang. Pengacara Yeon mengatakan kalau kliennya telah tewas. Dojin merasa ada yang aneh dengan kecelakaan ini. Menurut Ensol, walaupun tubuh korban sudah terbakar habis dan hanya tersisa tulang belulang, NFS akan tetap mengotopsinya. Bagi dokter forensik, kematian bukanlah akhir. Ada kisah terakhir di balik kematian seseorang. Dan dokter forensik adalah orang yang terakhir mendengar kisah itu.